Shalom adik-adik, gimana nih kabarnya hari ini? Kak Dania harap kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita mau bersatu lagi. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari kitab Yesaya pasal 14 ayat 1 sampai 11. Kitab Yesaya pasal 14 ayat 1 sampai 11. Mari kita biarkan Alkitab terbuka, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu ini. Tuhan, berkati kami agar kami bisa mengerti isi firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kak Dani akan bantu bacakan kitab Yesaya pasal 14 ayatnya yang kedua sampai ayatnya keempat saja. Bangsa-bangsa lain akan mengantar Israel pulang ke tempatnya. Lalu kaum Israel akan memiliki bangsa-bangsa itu di tanah Tuhan sebagai hamba lelaki dan perempuan. Demikianlah mereka akan menawan orang-orang yang menawan mereka dan berkuasa atas penindas-penindas mereka. Pada hari Tuhan mengakhiri kesakitan dan kegelisahanmu serta kerja paksa berat yang dibebankan kepadamu. Engkau akan memperdengarkan ejekan ini tentang Raja Babel. Wah, sudah berakhir si penindas, sudah berakhir kelaliman. Adik-adik, dari bacaan kita hari ini, bangsa Israel itu harus menerima dan menjalani hukuman dari Tuhan karena mereka tidak mematuhi perintah Tuhan loh adik-adik. Perbuatan yang bangsa Israel yang tidak mematuhi perintah Tuhan itu bikin Tuhan kecewa dan Tuhan menjatuhkan hukuman ke bangsa Israel adik-adik. Dengan cara mengizinkan bangsa lain menjajah bangsa Israel dengan kejam sehingga bangsa Israel hidup dalam sebagai budak di tanah Babel, itu cara Tuhan menghukum bangsa Israel adik-adik. Kemudian Nabi Yesaya datang ke bangsa Israel dengan menyampaikan berita baik dari Tuhan Allah mereka. Berita itu mengatakan bahwa penderitaan mereka akan berakhir. Bahkan keadaannya akan sangat berubah. Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah perjanjian, tempat tinggal mereka dulu yang nyaman. Mereka juga akan kembali menjadi bangsa yang kuat, bahkan lebih berjaya dari bangsa yang saat ini sedang menjajah mereka adik-adik. Nah, dari kisah berikut, kita dapat melihat bahwa kuasa Tuhan itu begitu besar sehingga sanggup mengubah keadaan bangsa Israel yang awalnya menderita menjadi sejahtera loh adik-adik. Tuhan mengizinkan hal sebaliknya juga terjadi, yaitu bangsa Babel yang awalnya berjaya, namun karena pemerintahannya yang kejam, maka Tuhan mengubah keadaannya sehingga bangsa Babel dapat dikalahkan, bahkan kehilangan kekuasaan hingga bangsa Babel diejek oleh bangsa-bangsa yang sedang mereka jajah. Oleh karena itu, adik-adik, jagalah diri kita agar kita tetap rendah hati setiap harinya. Yuk kita jauhin pikiran kita dari menyombongkan diri, karena Tuhan berkuasa mengubah keadaan apapun agar kita, anak-anak Tuhan, selalu ingat untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, pesan Kak Dania untuk hari ini adalah Tuhan berkuasa membalikkan keadaan yang buruk menjadi baik maupun sebaliknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu ingat untuk memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik, untuk mengakhiri saat teduh hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat menyelesaikan dan mengerti isi firman-Mu Tuhan. Tuntun kami agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami dapat menjadi orang yang rendah hati seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. See you adik-adik, sampai ketemu lagi.